selamat datang semuanya di podcast Ada Celotehan. Selamat malam buat yang Indonesia, selamat sore buat yang di Turki. Karena pendengar kita nggak cuma dari Indonesia, ternyata dari Turki juga ada. Dan mungkin dari negara-negara lain juga ada kali ya. Udah ya. Hari ini kita nggak cuma berdua. Hari ini ada siapa nih? Coba suaranya dikeluarin. Halo. Wah, siapa tuh Au? Masa suara Au? Bukan. Jadi, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Teman kita lagi, namanya... Ayo, silakan perkenalkan dirinya. Aduh. Halo, aku Mita. Sekarang lagi sibuk ngurus buat wisuda sama sambil-sambil kerja di Banjarbaru. Kerja apa nih? Jurusannya apa emang dulu? Dulu fisika, tapi kerjanya admin. Oh, oke. Kemarin kan kita udah bahas tentang bahasa cinta, bahasa permintaan maaf dalam bentuk hubungan ya cinta lah atau hubungan pertemanan, di kerjaan dan lain-lainnya. Nah, hari ini ada hubungannya sama temen. Apakah itu? Gini, jadi tuh mungkin karena ada hubungannya sama teman, jadi kadang ada yang suka ini nggak sih kalau kita terlalu tahu apalagi kayak bahasa cinta kayak gitu-gitu dan itu ke sahabatnya lawan jenis takutnya baper atau enggak kitanya yang baper kayak gitu kan karena diperhatiin sesuai bahasa cinta kita gitu. Nah, kalau baper-baperan kayak gitu salah satunya otomatis ini nggak sih? Mungkin aja temen satunya tuh nganggap cuman temen kayak gitu. Dan jatuhnya ini adalah friendzone gitu kan. Nah, menurut Mita itu friendzone itu apa sih menurut narasumber kita nih? Menurut aku ya, Iya. friendzone tuh hubungannya tuh nggak pasti ya nggak sih? Ngakunya temen tapi pokoknya kayak pasangan. Dan itu jadi apa cuma salah satu atau dua-duanya? Kayaknya salah satu sih. Kalau dua-duanya pasti pacaran kan jadinya. Iya. Siapa tahu mereka nggak mau ini apa kayak udah kita temenan aja walaupun mereka saling suka. Bisa nggak kayak gitu? Gimana dari aku dulu ya, dari aku. Ya, boleh. Menurutku nggak cuma salah satu ya. Bisa dari dua-duanya tuh sebenarnya sama-sama suka. Tapi tuh mungkin sama-sama saling nggak tahu. Jadi tuh kejebak. Ya udah dalam teman aja gitu. Sama-sama nggak tahu tuh karena nggak ngasih tahu satu sama lain gitu ya? Atau emang mereka nggak sadar perasaannya? Kayaknya karena nggak ngasih tahu deh. Terus takut merusak hubungan pertemanan gitu. Biasanya friendzone itu takut merusak pertemanan juga salah satunya ya nggak sih? Kayak mereka temannya sudah lama, jadi kayak sudah biasa dengan hubungan teman. Jadi kayak ngerasa kayak itu nah. Iya betul. Tapi kadang kayak juga nggak harus lama deh. Biasanya aku pernah ngerasain kayak gitu. Coba ntar aja coba. Kalau Mita berarti pernah kan ya dalam friendzone ini? Pernah lah. Kita undang dan narasumber. Kalau nggak pernah nggak bakal diundang. Makanya. Tahu ya. Coba ceritain pengalamannya gimana? Kadang tuh kalau kita ada di posisi friendzone tuh kita nggak nyadar nggak sih? Betul. Aku nyadar setelah ini sih. Ada yang ngungkapin baru sadar kita. Yang mana Mit sama yang mana? Yang mana ya? Yang kuliah atau yang pas dulu? Atau pernah terus? Ayo Mit. Gimana? Pernah yang nge-friendzonin atau yang jadi korban friendzone? Pernah nggak? Oh, dua-duanya pernah. Kayak gimana itu kejadiannya kalau yang nge-friendzonin? Ya kayak awalnya temenan, tapi lama-lama kan kayak dekat segala macam cerita-cerita. Mungkin dianya baper, jadinya kayak ngerasa di friendzonin kali ya. Oh, tapi dia sempat ungkapin? Enggak, ini kita nggak tahu ya. Nggak, kan kita nggak sebut nama. Iya. Santai Mit. Atau kita samar karena Mamita jadi mawar, oke? Mawar. Gimana? Mit?
kelihatan ya dari gelagat-gelagatnya pasti ya. Oh berarti dia nggak sempat ngungkapin ya pada saat itu? Nggak ngungkapin tapi ya kelihatan Kamunya lah. sadar, terus kamu ngejauhin atau gimana? Iya ngejauhin sih. Oh, gitu. Kalau aku pernah nge-friendzonin. Aduh, bingung. Pernah nge-friendzonin atau pernah di-friendzonin? Iya. Tapi malu deh. Jadi gara-gara topik hari ini, aku tuh jadi ngebuka history chat yang dulu gitu loh. Mengenang masa lalu. Nah, dan pas dibuka, anjir ini kayaknya ada di posisi friendzone. Tapi pada saat itu nggak sadar. Nah, kenapa? kan? Ya, Berarti awal di friendzonin? Gak tahu, gini loh Cid. Isi chatnya tuh bener-bener menggelikan satu sama lain. Bukan kayak orang temenan, tapi kita cuma temenan. Dan itu dari kedua belah pihak. Gitu. Ini berarti saling perhatiannya berlebihan juga kayak gitu ya? Iya. Aku aja tadi bacanya geli banget. Terus gimana? Udah sempet sampein perasaan satu sama lain? Enggak. Oh enggak. Tapi kalau pas dibaca-baca lagi, ini kayaknya dua-duanya nggak mungkin nggak punya perasaan deh gitu. Bukannya mau GR ya, tapi kayak kelihatannya gitu. Sebenarnya kalau kalian ngungkapin mungkin bisa aja jadi beneran gitu. Kenapa enggak waktu itu? Iya, kenapa enggak? Nah, ngomong-ngomong jadi beneran, menurut kalian bisa nggak sih friendzone itu kan nolak-nolak kayak salah satunya? Bisa nggak sih jadi hubungan beneran kayak gitu? Yang sudah ditolak tuh masih berjuang gitu loh. Biasanya kan habis ditolak, gimana sarannya bagi orang yang udah nge-friendzonin ini? Gimana, Bet? Apa harus berjuang atau udah nyerah aja, nggak usah? Ini orang dia minta cuma temenan doang kayak gitu. Coba juang dulu sampai capek, sampai hilang rasanya, baru deh boleh mundur. Kali aja tiba-tiba lulus. Oke. Oh, tadi kita belum cerita yang ini sih. Tadi kan baru yang nge-friendzonin. Kita kan belum cerita yang di-friendzonin. Nah, kita pernah juga belum. Ya. Minta dulu. Oke. Kalau di friendzonin berarti posisinya aku yang suka kan? Iya. Nah, jangan malu-malu. Sempet ada hubungan, tapi sudah putus. Nah, fase dari putus menuju move on itu kayak ada masa-masa friendzone lah anggapannya. Dianya perhatiannya masih sama kayak waktu punya hubungan nih. Tapi dia nggak mau balik atau punya hubungan lagi gitu, nah. Tapi kamunya masih berharap? Terobos lah. Kalau aku nggak pernah sih, kalau nggak salah di gimana ya? Aku pernah nge-friendzonin. Pas dulu sih. Apa sih? Nggak harus temenan lama kayak yang tadi aku bilang. Kayak baru temenan lama sih. Cuman yang kayak deket atas nama teman kayak gitu baru deket, baru aja. Terus, kukira cuma teman deketnya. Lama-kelamaan kayak orang-orang pada cie-ciein. Aku mikir, berarti ini orang suka gitu. Terus aku kayak, mungkin bisa aja aku numbuhin perasaan gitu, aku mikir. Ternyata sampai dia tembak kayak gitu juga tetap nggak ada tuh perasaan. Ya udah, jadi aku bilang udah kita temenan aja. Wah, sakit hati. Habis itu dia kasihan. Masih ngejar atau enggak? Abis itu dia cari yang lain. Tapi hubungan pertemanannya masih baik-baik aja? Hubungan pertemanannya ya nggak kayak dulu lagi. Tapi emang sih kalau mau nyatain itu harus ada banyak pertimbangan, kehilangan teman atau jadinya kayak enggang gitu kan. Dan mungkin itu nggak sih yang bikin orang-orang tuh jadi lama ada di friendzone, karena kayak nggak mau kehilangan temennya ini. Berarti itu salah satu minusnya friendzone ya?
Apalagi Mit tadi? Bisa juga kayak sudah nyaman sama keadaan itu, jadi takut kalau dia sampai nyatakan hancur gitu deh. Iya, bener. Nah, tapi kok isinya dari tadi kayak minusnya friendzone terus, emang nggak ada plusnya si friendzone ini? Oh, jelas ada. Oh, apa tuh? Kayaknya pernah nih, aku nggak pernah merasakan plus dari sebuah friendzone. Ada temen buat curhat, kayak dia tuh bakal selalu ada buat kita. Iya, tapi masih punya perasaan kayak gitu ya. Ya, dan hubungannya temen. Jadi punya orang yang bisa diandelin. Ya nggak sih? Iya, Soalnya bener. biasanya kalau kayak gitu, dia kalau kita minta tolong apapun, kayak bakal iya aja. Iya sih. Terus jadinya tuh kayak seolah-olah kayak pacar tapi bukan pacar. Orang yang seperti pacar kayak gitu nggak sih? Seperti pasangan Benar. kita gitu. Aku nggak gitu suka sih sama orang-orang kayak gitu. Kenapa ya? kayak misalnya nih, misalnya aku pasanganku si A gitu kan. Si A ini dulu friendzonan sama si B tuh pernah suka sama dia. Nah otomatis si A tuh kayak bentuknya kayak pahlawannya gitu, kayak seperti pacarnya gitu kan dulu. Berarti kan perhatiannya lebih kan ke dia. Lah terus kalau kebawa sampai pas dia jadi pasangan sama aku, kan berarti jadi kayak perhatiannya kedua arah gak sih? Terus bisa jadi akunya kayak mikir apa ya? Kok kamu terlalu perhatian sih ke dia? Kesannya kayak dia si A suka sama B, padahal kan udah dari dulu seperti itu gitu. Menurut aku kayak yang pernah kita bahas di mana sih Al? Yang sama Iqbal sama Faisal. Iya. Dan itu sering jadi cewek-cewek sumber masalah kan? Iya makanya hubungan pertemuan cewek-cewek tuh harus ada batasnya tuh. Mit, hati-hati kamu Mit itu tadi. Awas aja kalau salah satunya udah punya pasangan masih kayak gitu loh. Makanya mending kalau kita merasa friendzone gitu ya, terus temen dekat kita ini punya pasangan, mending kita udah deh ngejauh aja gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kita mau keluar dari friendzone itu kayak gimana, Mit? Ada tips nggak? Tips nggak tuh? Kalau sebagai yang nge-friendzone nih, kalau kita sudah tahu kita nggak punya perasaan ke dia, terus dianya punya perasaan ke kita, ya mulai aja menghindar atau janganlah ngasih perhatian yang lebih ke dia gitu, nah supaya dia tuh sadar juga kalau emang kita cuma nganggap dia temen. Dia harus agak mundur ya. Tapi kalau sebagai yang di friendzonein, kalau menurut aku emang ini salah ya, tapi menurut aku lah, ya udah perjuangin aja sampai capek. Nanti kalau sudah capek pasti bosan sendiri kan, hilang itu perasaannya. Pasti kan kayak sudah kebanyakan disakitin, apalagi nanti lihat dia sama cewek lain lah, atau gimana lah. Apalagi respon dia yang mulai cuek juga ke kita. Lama-lama pasti bakal capek, terus nyerah sendiri. Iya, benar. Menurut kalian kalau nih gimana? Tunggu. Jadi menurut Mita, walaupun cewek, nggak apa-apa ya, kejar terus aja. Nggak apa-apa. Kalau ya, yang penting sudah usaha lah. Kalau dari aku ya, dari apa ya? Dari yang aku lihat, terus dari yang aku tonton selama ini kayak drama atau apa, aku tapi ada tipsnya dibuat yang kalau aku ungkapin ya. Kalau aku ungkapin terus dia kayak cuman mau temenan aja. Saran aku tuh kayak kitanya langsung kayak misterius gitu loh, langsung kayak nggak usah terlalu perhatiin dia lagi. Jadi dia kayak ngerasa, oh dia udah nggak perhatiin lagi nih, padahal kayak apa ya, dia kayak jadi butuh kita kayak gitu loh, jadi ngerasa kehilangan karena nggak ada kita, makanya otomatis dia bisa jadi langsung suka setelah itu. Ya nggak langsung sih, kayak harus bisa jadi suka kayak gitu. Terus juga kalau kalian lihat di drama-drama mungkin sering tuh kayak kejadian awalnya mereka temenan, terus salah satunya suka, terus mungkin si cowok bilang, kayak si cowok yang suka ini bilang, ya udah coba jadian sama aku 3 bulan atau kayak sebulan. Sering gak sih lihat kayak gitu di film-film atau mana? Nah,
ujung-ujungnya ya jadi kayak gitu kan. Nah tadi ngomongin kayak karena dia nggak tahu dia punya rasa apa enggak. Kayak misalnya aku sama si A temenan, aku suka sama dia, tapi aku tuh belum sempat ungkapin. Aku mau lihat dulu dia tuh suka apa enggak sama aku. Nah gimana caranya biar aku tahu kalau dia tuh suka nggak sih sama aku gitu. Jadi dari situ baru aku mikir aku ungkapin kayak gitu. Dari cara dia nge-treat kita sih, bandingkan antara cara dia ngomong ke kita sama ke cewek lain gitu misalnya. Pasti beda kan. Kalau ke orang suka, ke orang yang dia suka tuh pasti akan lebih lembut gitu nah. Dan ini nggak sih, kita kalau bisa minta pendapat orang lain juga, karena kadang kita suka takutnya kepedean ya atau gimana. Contohnya jadi kita mungkin bisa ceritain perlakuan dia ke kita atau chat dia ke kita, ke teman kita, buat terus apa ya, dia kayak gimana gitu ya. Mungkin teman kita bisa ngebantu nilai gitu loh, ini orang suka nggak ya sama Suka. kita. Oh gitu. iya sih, biasanya sering tuh kita kayak gitu nggak sih, kita apalagi sih kalau terus kalau aku tuh, kalau dia sering bahas tentang cowok lain apalagi kayak si ini nih habis deketin aku gini-gini, dan itu dia gini-gini, terus menurut kamu gimana? Terus aku tuh suka tahu sama cowok-cowok yang kayak gitu misalnya, atau enggak yang pokoknya dia tuh sering aja ngomongin cewek atau cowok lain gitu, apa sih lawan jenisnya kayak gitu. Terus juga kalau misalnya dia tuh udah kayak nggak tahu malu depan kalian, kayak apa ya? Ya itu artinya udah aku udah biasa aja kok sama dia karena kita udah kayak temen gitu. Nggak ada jaim-jaimnya. Iya udah nggak ada jaim-jaimnya gitu. Pasti pernah kan kalian kayak gitu. Terus ada atau enggak ntar gini, dia bilang iya kamu tuh baik banget ya, kamu tuh cocok buat temen aku kayak gitu. Wah itu udah pasti sih, nggak kalian udah bukan. Mundur aja bos. Iya mundur aja. Jangan ungkapin gitu. Jadi harus tahu ya sebelum ungkapin perasaan daripada sakit hati di jalan ya kan. Susah ntar keluar dari friendzone. Gimana Ada juga orang yang dia tuh nggak berani terlalu kelihatan kalau dia suka gitu loh Cip. Jadi kalau mungkin kalau waktu ngajak makan, dia nggak mungkin berani untuk berdua doang. Bisa jadi dia sengaja ngajak ramean supaya dia tetap bisa makan bareng nih sama orang ini. Gitu. Bener sih, emang sebenarnya gerak-gerik ini membingungkan, kayak yang tadi Aul bilang sama yang kayak dia kadang ceritain cowok lain. Kadang kalau kita suka mungkin kita juga kadang ngetesin dia dengan cerita-cerita cowok lain, dia cemburu nggak ya kalau kayak gitu. Ternyata sebenarnya mereka sama-sama saling suka tapi saling mengetes, ujung-ujungnya mereka nggak saling ungkapin. Itu ujungnya gagal. Ya ujung-ujungnya gagal. Jadi ya kalian buatin aja tekad. Iya, jadi kalau emang suka udah ungkapin aja. Jadi itu ada curhatan orang-orang yang kena friendzone ya. Yang pertama, dia udah deket hampir 6 bulan. Cuman dianggap adek aja. Maksudnya tuh kayak, adek apaan sih? Kok pakai kontak fisik segala? Itu sering gak sih? Apalagi kalau dia love language-nya physical touch, udah kayak terbang banget gitu. Dia udah ini banget. Ada juga nih. Jadi dia 9 tahun udah mendem perasaannya sendiri. Padahal sering jalan bareng. Nah cuman karena dia gak jujur sama perasaannya dia, giliran tahun lalu nih dia confess, sampai tahun sekarang nggak dikasih jawaban coy, parah banget. Berarti emang friendzone tuh dia iniin. Tapi jangan sampai gantung ya, harusnya kasih jawaban nggak sih? Iya benar, kasihan loh cewek digantung. Terus ini banget, nunggu 5 tahun dan nggak jodoh, cowoknya nikah sama perempuan lain, kasihan banget. Berat jagain jodoh orang. Susah kalau sudah bawa-bawa jodoh. Terus nih ada lagi. 7 tahun friendzone, aku suka dia.
dianya selalu curhat tentang cewek yang dia taksir ke aku. Nah, kalau gitu harusnya udah mundur. Itu dia nungguin apa? Ya nggak sih, Mit? Nah, dan ini sering kejadian nih. Suka sama teman sendiri, pas bilang, dikira bercanda. Sering gak sih? Oh, ya ada. Kadang ini, kalau yang aku lihat ya, kadang tuh kayak dibecandain karena dia itu sebenarnya nolak. Daripada nolak lebih sakit hati, mending dibecandain, tapi sakit hati juga. Pernah ngambil kamu bercandain Paham gitu? nih. Kita bilang suka, dia nganggap bercanda. Abis itu, apa aku harus lebih cari cara yang lebih serius? Padahal itu kan kayak nolak secara halus. Nah, terus nih terakhir. Jadi kan dia udah friendzone ya. Terus salah satunya ini udah punya pacar, udah jalan setahun gitu. Tiba-tiba temennya baru bilang kalau dia suka. Jadi tuh kayak sebenarnya sama-sama suka. Tapi salah satunya udah pacaran Itu setahun. kenapa? Temennya baru ngomong, ya Allah, kok baru bilang sekarang. Mita tadi kayak agak gerak-gerak gitu, heboh. Kenapa Mit? Pernah ngerasainnya sama apa jangan-jangan curhatannya Mita barusan? Gimana Mit? Gimana pendapatnya tentang yang tadi? Pacarnya pas mau balik ke yang temennya, tapi pacarnya gimana? Benar. Tapi itu berat sih. Tapi gini juga ya, tadi kan ada yang ngomongin tentang, sering ngobrolin tentang pacarnya ya. Kayak aku punya temen nih, ya semoga dia nggak denger. Dia si cowok A temenan sama B cewek. Si A ini punya pacar, terus dia sering cerita tentang pacarnya ini ke B. Ya, tapi si B ini mungkin udah suka ya, aku nggak tahu. Cuman kayak jadi yang lebih ngerti tuh kesannya kayak si B gitu loh. Ujung-ujungnya ketika si A putus sama pacarnya itu, dia jadian sama si B gitu. Sering terjadi kan yang kayak kita sebut juga pas di yang ada Faisal sama Iqbal, kita ngomongin itu kan, ngomongin yang berawal dari teman curhat jadi pacar. Pernah sih. Kan? Kamu yang mana? Kamu orang yang dicurhatin atau yang nyurhatin? Bukan, aku posisinya jadi si pacarnya. Oke. Jadi kamu ditinggal karena dia sering curhat tentang kamu ya? Gimana? Ada pengalaman itu? Enggak. Nggak pernah. Aku juga nggak pernah sih. Bagus. Untungnya nggak pernah. Aman. Jadi Mita, apa nih, ada kalimat penutupan nggak? Senyaman-nyamannya hubungan, paling nyaman tuh hubungan yang punya kepastian. Gitu aja sih. Oke. Berat ya. Oke. Tutup Ya udah, makasih banyak buat Mita. Sukses terus ke depannya, semangat kerjanya. Ya, semangat, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ya, sampai jumpa di episode 11. Dadah. Makasih Mita.